Halo, selamat malam pemirsa. Mahkamah Agung melakukan rotasi besar-besaran. Ratusan hakim dan puluhan panitera dipindahkan menyusul kasus suap yang mencoreng kehormatan dan meruntuhkan wibawa lembaga peradilan. Langkah mutasi diklaim untuk memutus praktik transaksional, namun memunculkan tanya apakah ini langkah rasional? Jual beli perkara butuh perubahan fundamental, bukan sekedar pergeseran yang bersifat seremonial. Akankah rotasi ini mengembalikan kepercayaan publik atau justru memperpanjang kekecewaan? Bersama saya Evo Wondo, inilah top issue dengan tema mutasi hakim solusi bersih-bersih atau sekedar gimmick. Ya, pemirsa, telah hadir narasumber di studio Metro TV. Sudah hadir bersama kami Hakim Agung Mahkamah Agung atau MA periode 2011-2018 Gayus Lumbun. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Baik, berikutnya anggota Komisi Yudisial atau KY bin Ziyad Qaddafi. Selamat malam, Pak Davi. Selamat malam, Mbak Eva. Apa kabar? Baik, apa kabar Pak? Saya baik juga. Terima kasih sudah hadir di Studio 1 Metro TV. Diundang. Dan juga telah bergabung dari sambungan Zoom Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung atau MA, Sobandi. Selamat malam, Pak Sobandi. Selamat malam, Mbak Eva. Selamat malam, Prof. Gayus. Selamat malam, Bapak Benjiat. Selamat malam. Selamat malam, Pak Sobandi. Mohon maaf tidak bergabung di studio, Bapak. Baru pulang dari kantor. Iya, Pak Sobandi, terima kasih. Langsung saja saya akan tanyakan ke Pak Sobandi, mengapa mutasi hakim besar-besaran jadi pilihan Mahkamah Agung, Pak Sobandi? Ya, mutasi besar-besaran pada tanggal 22 itu langkah awal Mahkamah Agung untuk melakukan penyegaran di lembaga peradilan. Khususnya tahap pertama ini untuk pengadilan besar, yaitu pengadilan kelas 1A khusus, ya. Jadi dimulai dari pimpinannya yang kita mutasi, karena pimpinan itu jangan menjadi sumber masalah, karena energi kita akan habis untuk mengurusi masalah yang bersangkutan. Sementara tidak ada waktu lagi untuk mengurus urusan lembaga. Nah, untuk itu kemarin kita dari pimpinan di Jakarta itu kita rombak. Kemudian hakim-hakim juga yang sudah lebih dari 2 tahun kita lakukan penyegaran, ya. Kita pindah ke beberapa pengadilan yang kelasnya sama sebenarnya, tetapi beban perkaranya tidak terlalu banyak dibanding dengan di Jakarta. Itu langkah awal kita. Kemudian memasukkan juga hakim-hakim muda, ya. Sekarang mutasi dan promosi yang kemarin kita lakukan itu berdasarkan bukan berdasarkan rasa, istilah Pak KM itu bukan berdasarkan rasa, tetapi berdasarkan integritas. Itu yang utama. Jadi hakim-hakim muda yang integritasnya sudah teruji, kita geser ke pengadilan-pengadilan yang kompleksitas perkaranya cukup berat, dan khususnya di Jakarta itu pengadilan niaga, ya, pengadilan niaga dan pengadilan 1A khusus, gitu. Oke. Kalau Anda sebut tadi sebagai langkah awal penyegaran, apa pertimbangan utama MA dalam melakukan mutasi besar-besaran ini? Apakah karena momentum sebagai reaksi sejumlah kasus suap yang terkuak belakangan, atau ini sudah menjadi rencana jangka panjang dari Mahkamah Agung? Ya, promosi mutasi di Mahkamah Agung itu memang rutin dilakukan, tetapi kami tidak memungkiri bahwa yang terjadi kemarin itu merupakan tamparan kepada kami, menjadikan bahan evaluasi, karena selama ini TPM itu mutasi dan promosi biasanya 3 tahun atau 5 tahun paling lama baru digerakkan. Nah, kita evaluasi ternyata banyak hakim yang sudah 2 tahun lebih, dan polanya kita pahami di kasus Surabaya maupun kasus di Jakarta itu adalah pola di mana ketua pengadilan berperan mempengaruhi majelis hakim. Nah, ini jadi tidak menutup rasa malu kami bahwa telah terjadi itu tamparan, dan kita melakukan evaluasi mutasi dengan tadi basisnya adalah integritas, ya, bukan berdasarkan rasa, bukan karena hubungan pertemanan atau rasa kemanusiaan yang lain-lain, tetapi berdasarkan data. Data sendiri ini selain dari Badan Peradilan Umum, misalnya dalam perkara kemarin itu peradilan umum, juga berdasarkan profiling dari Bawas. Nah, profiling yang dilakukan oleh Bawas ini
juga melibatkan Komisi Yudisial, Pak Bendian, nanti rencana ke depannya, kemudian KPK, termasuk dengan KPK, dan menganalisa secara dalam mengenai laporan LHKPN-nya, serta bekerjasama dengan PPATK. Jadi profilingnya sampai segitunya. Bahkan pimpinan juga harus menggaransi secara personal hakim atau pimpinan yang akan direkomendasikan di kelas 1 Agustus ini. Nah, jadi ada garansi personal juga dari pimpinan atau pejabat eselon 1 atau pejabat eselon 2. Jadi ada beberapa perubahan dari SK 488 yang sedang kita revisi. Nah, sudah mulai kita terapkan begitu. Jadi sekali lagi saya katakan, mutasi dan promosi yang kemarin dan ke depan itu bukan berdasarkan rasa, tetapi berdasarkan data. Datanya diantaranya adalah profiling. Oke, data profiling untuk menentukan integritas. Kemudian indikatornya apa saja yang bisa menentukan siapa yang dimutasi dan siapa yang tidak dimutasi? Baik, indikatornya yang dimutasi yang dikeluarkan dari Jakarta itu adalah 2 tahun lebih. Yang dimutasi ya, yang dikeluarkan dari Jakarta. 2 tahun lebih untuk penyegaran. Yang untuk dimasukkan ke pengadilan Jakarta itu adalah integritas. Indikasinya adalah dilihat dari lifestyle-nya, gaya hidupnya. Kemudian profiling tadi, kita minta masukan dari KY, masukan dari KPK, bahkan tadi laporan harta kekayaannya pun kita plototi, kemudian kita minta laporan secara resmi dari PPATK. Oke, Pak Sobandi, tadi Anda sampaikan minta masukan KY, betulkah KY dilibatkan, Pak Davi? Ya, terima kasih Mbak Eva atas pertanyaannya. Sebenarnya secara normatif memang seharusnya KY dilibatkan karena KY diberi mandat oleh konstitusi dan undang-undang untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. Sementara kita tahu pengisi jabatan-jabatan strategis di pengadilan, termasuk yang ada di Mahkamah Agung nih, posisi dirjen, kemudian sekretaris dan lain-lain itu banyak diisi oleh hakim gitu, apalagi pimpinan pengadilan di tingkat banding maupun tingkat pertama. Tetapi kerjasamanya saya rasa mungkin perlu dikuatkan ke depan gitu ya, karena KY punya data yang sangat kaya Mbak Eva. Apa saja data yang dimiliki oleh KY untuk menunjang tadi proses mutasi sebetulnya? Setiap tahun kami itu menerima laporan masyarakat itu antara 2.000 sampai 3.000 ya. Dengan berbagai jenis laporan gitu ya, dengan berbagai jenis dugaan pelanggaran kode etik. Dari jumlah laporan tersebut rata-rata 10% yang kemudian kita tindak lanjuti. Yang tidak kita tindak lanjuti misalnya ketika laporannya itu mengenai jaksa, mengenai panitera yang memang kebetulan ada di luar ruang lingkup kewenangan KY gitu ya. Atau juga ketika laporan yang masuk itu sangat spesifik keberatan terhadap putusan pengadilan, yang itu merupakan wilayah dari pengadilan yang lebih tinggi untuk mengkoreksinya. Dan saya rasa apa yang disampaikan ya oleh Pak Sobandi, kemudian yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan melakukan kocok ulang, ya, terutama di pengadilan-pengadilan negeri di Jakarta maupun di beberapa kota besar, itu sudah sesuai dengan data yang dimiliki KY. Karena bertahun-tahun Mbak Eva, 10 besar daerah yang paling banyak dilaporkan itu diantaranya yang paling tertinggi itu selalu Jakarta. Kemudian biasanya Jawa Timur mengikuti. Lalu ada Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya, kemudian Sumatera Utara. Sampai yang ujung itu biasanya Sulawesi Selatan atau kadang-kadang berganti dengan provinsi lain. Makanya paling banyak Jakarta dan Surabaya. Paling banyak Jakarta dan Surabaya. Kemudian juga tingkat pengadilan yang paling banyak dilaporkan memang pengadilan tingkat pertama. Karena disitulah suatu perkara itu berawal mula dan disitulah interaksi antara berbagai pihak itu terjadi kadang-kadang ya lewat ruang-ruang tertutup begitu ya. Kemudian yang terakhir paling banyak ini 10 besar juga bertahun-tahun. Yang paling banyak dilaporkan itu adalah pengadilan lingkungan peradilan umum. Yang kebetulan memang mencakup ya pengadilan yang menangani perkara pidana dan perdata. Di mana kasusnya kemarin
terungkap melibatkan suap ya yang dalam proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung itu juga kasus pidana begitu. Jadi menurut saya data yang dimiliki KY ini harus lebih bisa dimanfaatkan gitu ya. Memang secara undang-undang kita tidak punya kewenangan untuk melakukan mutasi terhadap hakim gitu ya. Itu merupakan wilayah kewenangan administrasi dari pimpinan Mahkamah Agung. Oke, tapi soal kriteria sudah sesuai dengan catatan atau data yang dimiliki? Iya, saya dengar dan saya membaca juga mencermati ya nama-nama yang kemudian dimasukkan ke Jakarta yang artinya itu promosi atau dikeluarkan dari Jakarta degradasi, yang sebagian itu demosi gitu ya. Walaupun ada juga yang dikeluarkan dari Jakarta tapi untuk kepentingan promosi karena ke pengadilan yang lebih tinggi. Ini adalah sebagian ya orang-orang yang dikenal ya punya reputasi baik gitu ya. Sebagai contoh ini nanti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kalau jadi diangkat itu perempuan ya dan akan jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat termuda. Kemudian ada beberapa hakim yang berasal dari Bawas yang kemudian dimasukkan ke Jakarta. Harapannya insting pengawasannya itu bisa digunakan gitu ya untuk mengawasi rekan-rekannya. Tapi kalau menurut saya, walaupun layak diapresiasi langkah Pak Narto dan pimpinan MA lainnya, ini belum cukup, Mbak. Kita perlu lebih serius lagi, lebih luas lagi mengevaluasi para pengisi jabatan di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan, termasuk di level eselon 1 ya maupun eselon 2 yang ada di Mahkamah Agung. Itu harus dievaluasi. Tadi kriterianya misalnya ya, kalau sebelumnya mungkin tekanan hanya pada kepangkatan, saat ini memang sudah waktunya kita bicara soal integritas. Kita bicara soal mindset anti korupsi. Kita bicara soal gaya hidup. Kita bicara soal harta kekayaan yang wajar atau tidak. Ya. Kita bicara juga soal perilaku anti korupsi, bahkan nggak cuma bersih untuk sendiri ya, tetapi juga membangun gerakan di kalangan hakim untuk melakukan bersih-bersih. Karena itu KAI juga sebenarnya menantang ya, men-challenge, mengajak begitu ya, baik pimpinan Mahkamah Agung maupun hakim-hakim untuk menindaklanjuti ini juga termasuk ya, selain evaluasi besar-besaran terhadap pengisi jabatan strategis, juga untuk kepentingan penegakan etik. Ya. Apabila dalam proses mutasi yang tadi Pak Sobandi sampaikan, ada data, ada temuan ya, yang mungkin belum sampai diidentifikasi KAI, belum berhasil diendus oleh KAI, dan itu mengarah pada pelanggaran kode etik, ayo Pak, serahkan ke KAI, kita siap untuk bersama dengan Mahkamah Agung menegakkan kode etik dan ambil tindakan tegas. Saya rasa ini udah waktunya kita detoksifikasi peradilan kita. Jadi racun-racun itu kita keluarkan, Mbak, supaya cita-cita yang sejak awal dicanangkan untuk menuju lembaga peradilan yang agung gitu ya, yang dipercaya oleh publik, itu sama-sama kita bisa capai. Oke, saya akan kembali lagi ke Pak Sobandi karena terbongkarnya kasus suap di Jakarta dan Surabaya tadi juga sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pak Davi, memang banyak di situ, begitu ya. Apakah ini juga semakin mengonfirmasi bahwa ada jaringan yang kuat, jaringan mafia peradilan yang bermain di sini tidak hanya melibatkan hakim tetapi juga aktor-aktor eksternal. Bagaimana sebetulnya pola kerja mafia peradilan ini yang dianalisis oleh Mahkamah Agung, Pak Sobandi? Dari dua kejadian terakhir dari Surabaya dan dari Jakarta Pusat, kita dapat melihat pola yang sama, yaitu ada penyuap dan ada yang disuap, itu sudah pasti. Kemudian ada ketua pengadilan yang terlibat mengatur majelis hakim, kemudian majelis hakim mengkondisikan bagaimana perkara itu sesuai dengan pesanan. Nah, pola-pola itu kita sudah baca, sehingga pimpinan memangkas itu, mencoba menyelesaikan itu dengan memutasi pimpinan-pimpinan pengadilan kelas 1A khusus ya. Nah, itu jadi kesamaannya di sana, kesamaan. Tetapi kalaupun dikatakan bahwa itu ada mafia peradilan, kami serahkan kepada publik penilaiannya. Kami sendiri sedang terus berbenah, sedang terus membersihkan. Saya sependapat dengan Pak Davi bahwa langkah ini belum cukup. Kita perlu serius, lebih istilahnya detoksasi lagi. Kami sepakat. Jadi istilah Pak KMA ini selaku menjadi ketua Kamar Pengawasan maupun sebagai kepala Bawas, beliau mengatakan bahwa kita harus bina. Tapi kalau tidak kita bisa bina, kita binasakan. Istilah beliau sangat
mungkin kasar, tanda kutip kasar, tetapi beliau ingin menegaskan itu. Beliau juga mengingatkan bahwa pengadilan, pimpinan itu tidak perlu minta pelayanan, harusnya memberikan pelayanan kepada publik ya, kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi bukan meminta pelayanan dari bawahan. Nah, beliau sudah berikan contoh bagaimana beliau tidak mau disambut ketika kunjungan ke daerah. Role model beliau itu begitu. Obsesi yang beliau ingin sampaikan dengan mutasi promosi kemarin kepada seluruh hakim bahwa tidak ada lagi pelayanan kepada pencari keadilan yang bersifat transaksional. Semua pelayanan harus berdasarkan integritas, ya, berdasarkan kemampuan, kualitas keilmuannya, gitu. Jadi itu penekanan beliau, Mbak Eva ya. Tadi sebelum saya sampai melalui ikut Zoom ini, saya sudah minta arahan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Nampaknya MA dan KY satu suara mutasi belum cukup. Prof Gayus, apakah setuju? Mohon dijawab usai jeda ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Top Issue. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.